berikutnya, Bunda Mary ketika masuk di posisi amar ma'ruf nahi mungkar itu, yang nyinyirin, yang paling sering nyinyirin siapa tuh? Di rumah apa tetangga? Ngapain sih? Ngaji aja, nggak usah repot-repot, nggak usah bahas-bahas agama orang lain, macam-macam lah yang akan muncul. Ingat nggak nyinyir apa yang muncul di saat-saat Bunda Mary berperan dalam dakwah yang sedang dilakukan sejak dulu sampai hari ini? Kalau dari rumah insya Allah enggak. Suami alhamdulillah mendukung, mendoakan, mensupport, bahkan kadang-kadang mengantar saya ke pertemuan-pertemuan yang kira-kira ada gerakan-gerakan nahi mungkar gitu. Insya Allah enggak. Patokan saya di dalam bergerak berpijak adalah hanya dua. Yang pertama adalah bersandar kepada Allah dengan niat untuk apa. Yang kedua adalah ridho dari suami saya. Ketika itu saja untuk yang saya pegang, insya Allah bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HSFL yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini saya bersama rombongan dari API atau dari Halaqah Darul Arqam berkunjung ke Bunda Mary yang saat ini sedang menghadapi proses di pengadilan. Insyaallah kita akan sedikit berbincang-bincang dengan lawyernya, dengan pengacaranya. Pagi ini saya ditemani oleh Bapak Gunawan Parikesit ya, Sarjana Hukum sebagai lawyer dari Bunda Mary. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, kira-kira kasus apa yang sedang dihadapi oleh Bunda Mary Pak? Boleh Bapak jelaskan? Kasus unik yang menurut kami ini kental dengan rekayasa sehingga mengarah kepada pengkriminalisasian terhadap seorang aktivis perempuan, seorang mujahidah yang sedang berjuang saat itu dengan aksi damai bertema aksi bela Islam, meminta pertanggungjawaban seorang Menteri Agama Pak Yakut yang menyatakan bahwa menyamakan gonggongan azan dengan suara azan. Kalau menurut Bapak, apa yang dilakukan oleh Bunda Mary sebenarnya itu sudah benar ya Pak, sebagai amar ma'ruf nahi munkar ya Pak? Ini ada amar ma'ruf nahi munkar. Memang mengamalkan nahi munkar ini sangat sulit. Nah, inilah yang sedang dilakukan oleh Bunda Mary. Dan dalam konteks hukumnya sama sekali tidak ada delik di pasal 76H yang bunyinya merekrut anak-anak di bawah umur untuk kepentingan militer dan lainnya. Itu tidak ada korelasinya dengan apa yang dilakukan oleh Bunda Mary dalam aktivitasnya berjuang menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 bahwa menyampaikan kebenaran di muka umum itu adalah hak. Baik Pak, setelah beberapa kali persidangan, menurut Bapak arahnya kemana Pak? Yang jelas kalau dari pihak kami alhamdulillah sudah menghadirkan fakta-fakta dalam persidangan. Dan kemarin di persidangan yang keempat, kenapa keempat? Karena kesaksian-kesaksian itu majelis hakim memberikan penangguhan penahanan yang kami ajukan. Alhamdulillah. Semua ini indikator bahwa insya Allah sampai saat ini hakim masih objektif. Dan yang perlu menjadi catatan bahwa ketika setelah dibacakan dakwaan, kita atau kami tidak melakukan eksepsi. Jadi kami langsung ke pembuktian. Saya dengar Pak ada seorang saksi yang juga mencabut BAP-nya. Betul itu Pak? Ini adalah saksi kunci, saksi utama dari pelapor. Pelapor ini adalah pihak kepolisian. Laporan tipe A. Jadi ini temuan dari pihak kepolisian. Saksi kunci mereka adalah Ustadz Adi Setiadi. Dan dalam persidangan sudah menyatakan bahwa dia mencabut laporannya di BAP karena saat di BAP dalam kondisi tertekan. Dan ketika ditanyakan oleh majelis hakim, apakah tahu resiko ketika mencabut BAP? Disampaikan, jangankan begini jawabannya. Saya hanya takut dengan neraka dibandingkan dengan penjara, dan dia siap menerima resikonya. Artinya apa? Kesaksian ketika dalam BAP bahwa Bunda Mary mengajak untuk membawa anak-anak, Bunda Mary yang seperti difitnah oleh Ustadz Adi di BAP bahwa ini sebenarnya aksi keagamaan bukan aksi demo. Nah, ini termentahkan Pak, hari ini akan ada sidang kelima ya Pak? Ya. Menurut
Bapak gimana Pak jalannya sekali insya Allah Bapak yakin bahwa Bunda Mary tetap akan menang itu? Insya Allah semua kita serahkan kepada Allah. Kalau dari fakta-fakta persidangan, insya Allah kita sudah bisa ngukur lah sejauh mana kemampuan mereka, kebenaran yang ada. Tapi kita serahkan kepada Allah. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Pak, tadi Bapak bilang ini persidangan yang kelima ya Pak ya. Selama persidangan pertama sampai yang keempat, kira-kira apa saja Pak yang sudah dilakukan dan kira-kira prospeknya ataupun harapannya seperti apa? Selama persidangan sejak sidang pertama dari yang pertama itu kan pembacaan dakwah dan itu tidak ada masalah ya. Kita sebagaimana disampaikan oleh Pak Gun tadi, kita tidak mengadakan eksepsi, tidak melakukan eksepsi langsung kepada pembuktian, sehingga sidang dilanjutkan pekan depannya. Sidang pertama untuk pemeriksaan saksi. Saksi itu yang pertama yang santri-santri yang itu, dan alhamdulillah semuanya itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan di BAP. Nah, sehingga itu bisa melemahkan mereka sendiri. Demikian juga sidang berikutnya yang ketiga itu pemeriksaan keterangan saksi dari polisi ya, dari polisi juga mereka ya istilahnya apa ya, clean plan lah, yang mengatakan bahwa Bunda Mary misalnya selalu tidak pernah abiansi di atas dan kami berjarak 5 meter dari posisi Bunda Mary, sehingga mereka yakin bahwa Bunda Mary melihat anak-anak, tetapi mereka di sisi lain mereka mengatakan semuanya mobile. Tiga saksi itu mengatakan mobile. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia jaraknya 5 meter padahal dia mobile? Dia ini yakin bahwa Bunda Mary bisa melihat anak-anak. Sedangkan Bunda Mary kan fokus menghadap ke kantor Kemenak waktu itu. Demikian juga di sidang yang keempat. Yang keempat itu ini yang lebih parah lagi bagi mereka ya. Itu kesaksian Ustadz Adi Setiadi yang menjadi saksi kunci mereka, yang mungkin ini yang mereka harapkan akan menguatkan posisi mereka. Ternyata sebaliknya, Ustadz Adi Setiadi itu mencabut kesaksiannya yang di BAP, dan itu ditanyakan oleh hakim. Hakim menanyakan menguatkannya, apakah Anda mencabut kesaksian di BAP? Iya, dia mencabut. Demikian juga dari pihak pengacara juga menanyakan hal yang sama, juga mencabut. Ditambah lagi jaksa sendiri, JPU mengatakan, kenapa kau mencabut ini? Apa betul mencabut? Akhirnya pihak jaksa sendiri, JPU itu merasa sudah mendolimi Bunda Mary atas keterangan Ustadz Adi Setiadi di BAP. Dia merasa menyesal dengan keterangan yang di BAP dari Ustadz Adi Setiadi yang sudah memfitnah. Jadi dipertegas lagi, apa mencabut? Ya, dia mencabut. Kenapa dia mencabut? Ya, saya katanya itu tadi seperti disampaikan tadi, dia menyesal karena sudah memfitnah Bunda Mary, kemudian dia rela untuk menerima hukuman bertanggung jawab terhadap risiko secara hukum, namun dia lebih takut kepada hukum di akhirat. Dia takut kepada Allah. Alhamdulillah itu yang kita bisa yakin. Dan kemudian sidang keempat ya, kemarin yang keempat itu juga saksi dari mereka yang saksi di luar BAP, tapi itu yang diajukan jaksa juga 3 orang juga sama mereka ternyata sangat ketara sekali, mengada-ada, memaksakan untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sangat bertolak belakang, dan itu sebenarnya sudah dibantah oleh termasuk Bunda Mary sendiri sebagai yang terdakwa di situ. Dan insya Allah dengan tidak ada konsistensi antara semua saksi yang mereka ajukan, itu akan membuktikan kepada hakim maupun ya saksi yang hadir, para masyarakat yang hadir menyaksikan itu akan melihat dari sudut keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Sehingga ini menjadi harapan kita bahwa apa yang kita ragukan selama ini, yang kita pertanyakan, saksikan bahwa ini adalah kasus yang diada-adakan, perkara yang diada-adakan, dipaksakan untuk Bunda Mary, itu akan terbukti. Dan insya Allah dengan indikasi yang berikutnya ada penangguhan penahanan oleh majelis hakim. Alhamdulillah itu sudah berhasil. Ini indikasi bahwa kita sudah berhasil. Nah, demikian mungkin. Ya, baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak Gunawan. Harapan Bapak Pak, bagaimana sikap hakim seharusnya
supaya Bunda Mary juga mendapat keadilan. Harapan Bapak seperti itu. Insya Allah para majelis hakim konsisten seperti sampai sidang yang terakhir ini dan diberikannya penangguhan penahanan terhadap Bunda Mary. Ini sebuah indikasi bahwa majelis hakim objektif. Iya. Hanya kita Allah lebih sawab. Apakah by design dari awal ini kekuatan ini akan merampat ke majelis hakim? Kita belum paham sampai saat itu. Tapi kalau saja majelis hakim tetap konsisten dan keobjektivitasannya, kami begitu yakin insya Allah Bunda Mary tidak akan divonis. Iya. Amin. Artinya akan dibebaskan dari jeratan hukum di putusannya. Seperti itu. Allahu Akbar. Pak Prodi, bagaimana harapan Bapak terhadap majelis hakim untuk memberikan keputusannya, Pak? Ya, sama seperti itu. Kita harapkan ya karena hakim itu memutus demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka ini adalah suatu kepala putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi tanpa kekuatan bahasa itu apapun kepala putusan itu, maka putusan hakim tidak bisa dilaksanakan oleh jasa. Artinya apa? Ini bukan main-main. Atas nama ketuhanan yang Maha Esa, atas nama Allah artinya. Karena itu kami mengharap ya, karena kebetulan kita para hakim juga orang yang beragama, ya mungkin Islam juga, tidak ada yang Islam. Nah, kami harapkan ya konsisten dengan fakta yang ada di persidangan sehingga mereka betul-betul objektif dan meletakkan keadilan itu kepada memberikan keadilan kepada orang yang berhak sebenarnya. Makasih. Bunda, kita doakan semuanya mudah-mudahan Bunda Mary betul-betul bisa terbebas dan tidak terjerat hukum karena yang disampaikan adalah kebenaran dan keputusan ini banyak rekayasanya. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Gunawan, terima kasih kesempatannya. Terima kasih. Ini semuanya terima kasih. Kita doakan ya semuanya mudah-mudahan Bunda Mary betul-betul dibebaskan oleh majelis hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.